Sengaja, hujan masih menyisakan rintiknya, melembut bagai butiran panah yang menusuk bumi, meluluh lantakkan debu-debu yang usang. Langit masih berselimut kelam, ditambah gulungan awan hitam yang membungkus sinar rembulan. Dari jauh, dengungan para tamu mulai berkurang. Hujan membuat mereka segera pergi, meninggalkan rumah ibu tepat di pukul 9 malam. Aku tengah sibuk membereskan sisa acara, sampah yang berserakan, bekas makanan dan minuman yang tercecer, juga karpet-karpet yang bergulung, berdua kembali dengan Mbok Dayu. Sementara tak kulihat Ardi maupun Saila, juga ibu di rumah ini. Sesekali kulengokkan kepala, barangkali mereka sedang mengantar tamu, tapi rupanya usahaku hanya sia-sia. Ibu masuk rumah sendirian, tanpa Ardi dan Saila. Gatal sekali bibirku untuk menanyakan mereka, karena sejujurnya aku masih menunggu janji Ardi. Bu, si kembar kemana? Kok sepi? Mereka menginap di rumah Saila. Saila kangen dengan rumahnya. Mungkin di sini mereka kegerahan. Jadi kusuruh saja dia menginap di sana 1 atau 2 hari. Mulutku membulat sempurna, mencerna segala keterangan yang ibu sampaikan. Kegerahan. Mereka, si kembarkah? Atau Saila? Aku beristighfar dalam hati sebanyak yang ku bisa. Apa mungkin Saila cemburu karena melihatku dan Ardi di taman belakang? Jika iya, seharusnya dia sudah mengerti resikonya, bukan? Aku menggeleng, membuang beragam prasangka yang mulai hilir mudik di kepala. Lebih baik aku segera membereskan semua ini, lalu kembali beristirahat, merebahkan raga dan hatiku. Setelah semuanya bersih, ibu kembali keluar kamar menuju dapur. Aku hanya meliriknya sekilas, tak berani lagi bertanya. 10 menit kemudian, ibu kembali ke ruang tengah. Raut wajahnya nampak biasa saja, tapi aku yakin kedua alis hasil sulam itu ketika berubah posisinya menandakan ada sesuatu yang menghuni isi kepala ibu. Besok panggil Pak Karman, suruh mengganti bangku di taman belakang dengan bunga kenanga. Ibu sudah lama ingin menanam bunga itu. Aku yang tak mengira mendapat tugas dadakan hanya diam saja. Bunga kenanga. Sejak kapan ibu menyukai bunga yang identik dengan kematian itu? Bulu kudukku meremang. Jangan-jangan ibu kesambet penghuni pohon mangga. Kamu mendengarkanku kan, Riz? Oh, iya Bu. Rista besok akan memanggil Pak Karman. Ibu mengangguk lalu pamit akan segera tidur. Aku menarik napas dalam ketika ibu telah memasuki kamar. Pikiranku mengembara pada insiden senja tadi. Apa mungkin ibu sesensi itu padaku? Masih ada tempat lain, Rista. Rapalku berulang kali menyemangati diri sendiri. Padahal hanya tempat itulah yang menjadi tempat favorit ketika aku dirundung duka, menyendiri ditemani semilir angin, membuang sisa kenangan. 2 hari Saila dan Ardi menginap di rumah orang tua Saila. Kerinduanku pada si kembar sudah tak dapat dibendung lagi. Begitu mereka tiba, aku mencuri Saga dari gendongan Ardi, menciuminya membabi buta, bahkan mengajaknya berkeliling taman belakang. Saga hanya diam, sesekali menggeliat manja. Ketika aku duduk di sofa ruang keluarga, Saga tiba-tiba mengeluarkan cairan berwarna putih pekat dari mulutnya. Aku panik, kami semua panik. Bahkan ibu menjerit bercampur mengomel. Saila segera mengambil Saga dari tanganku, menggendongnya di pundak kanan
sambil menepuk-nepuk punggung Saga. Tak lama, Saga mulai membaik. Aku yang masih dilanda rasa terkejut dan ketakutan hanya bisa membisu. Kamu itu, Riz, lain kali kalau gendong anak kecil itu hati-hati. Jangan sembrono apalagi ngawur. Kalau tadi cucuku sampai kenapa-napa, kamu yang harus bertanggung jawab. Ibu menatapku tajam, bahkan kulihat wajahnya merona menahan amarah. Maafkan Rista, Bu. Enggak apa-apa, Mbak. Wajar kok ini terjadi sama bayi. Saga mungkin kekenyangan, jadi dia gumoh. Saila berusaha menenangkanku dengan mengusap tanganku. Tapi kalau Rista tidak menggendongnya keterlaluan, Saga tidak akan muntah. Mbak Rista enggak salah, Bu. Sudahlah Saila, jangan bela dia terus. Seharusnya kamu yang marah. Ini anakmu, anak Ardi, cucuku. Bisa saja dia sengaja ingin mencelakai cucuku karena dia sudah kalah denganmu kan? Astagfirullah Ibu, Rista enggak pernah punya niat yang seperti itu. Rista sangat menyayangi anak-anak Ardi. Ibu tidak percaya. Sejauh ibu melihat, kamu selalu iri dengan Saila. Kamu selalu berusaha merebut Ardi dari Saila. Kamu pikir kamu masih pantas di sini? Ibu, jangan berkata seperti itu. Mereka berdua adalah istriku, Bu, menantumu. Ardi datang dari belakang menggenggam tanganku. Aku hanya membantu, membiarkan sisa pertahananku membuat tubuhku tetap berdiri. Ibu benar kan Saila? Ibu berganti mendekati Saila yang juga hanya membisu menatap kami. Bukankah seharusnya kamu yang lebih membutuhkan Ardi daripada perempuan mandul itu? Kamu ibu dari anak-anak Ardi, penerus keluarga Ginanda Putra. Kamu adalah ratu yang berhak atas tubuh dan hati suamimu. Jangan pernah mau dikalahkan oleh cinta buta mereka, karena ibu tahu kalian juga saling mencintai. Buktinya, kalian semalam sudah membuatkan si kembar adik, bukan? Mataku membola sempurna. Jadi ini maksudnya. Lalu kenapa dulu Saila bilang dia tidak bisa? Kulihat wajah Ardi memerah, entah karena marah atau malu. Tapi di sini aku kembali menjadi yang tersakiti, menjadi bulan-bulanan cinta mereka. Ku hempaskan genggaman Ardi dan berlari ke kamar membereskan pakaianku. Tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah selesai. Aku pulang, aku kalah, aku menyerah. Bersambung. Bagaimanakah kehidupan Rista setelah ini? Akankah dia akan terus bertahan dengan pernikahannya? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.